kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih. Selamat melakukan semua aktivitas yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Kejadian 45 ayat 24, demikian firman Tuhan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, prinsip hidup manusia secara umum adalah seperti sepenggal lirik lagu pop yang berkata demikian. Satu kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti hati ini juga kumaafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, jangan. Cukuplah sudah. Cukuplah sudah. Jangan kau ulang lagi. Lagu ini menyiratkan dalam kehidupan manusia ada batasan untuk memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain. Selanjutnya dalam interaksi sosial, secara umum relasi dibangun atas dasar pembalasan, di mana perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain adalah reaksi atas perlakuan dan perbuatan yang diterima. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang sama, tetapi kejahatan dibalas dengan kejahatan yang sama, bahkan mungkin 2 kali lipat daripada perlakuan yang diterima bila diperlukan. Dalam bahasa sehari-hari, tindakan yang demikian dikatakan balas dendam. Dalam kehidupan umat Yahudi, hal ini juga berlaku dengan hukum yang mereka terapkan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, Matius 5 ayat 38. Tetapi hukum pembalasan atau balas dendam tidak berlaku dalam kehidupan Yusuf. Dia yang telah dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur yang kering, kemudian dijual kepada Potifar, dan harus menderita di penjara di Mesir karena fitnah istri Potifar tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Ketika dia keluar dari penjara dan kemudian menerima masa-masa kejayaan, menjadi wakil Raja Firaun di Mesir, dia menyambut saudara-saudaranya yang sudah kelaparan dan dalam kesulitan. Dia menyambut mereka dengan kasih persaudaraan yang tulus, dengan pelukan mesra dan tangisan haru penuh rindu. Dia bahkan meminta saudara-saudaranya untuk membawa orang tua mereka, yaitu Yakub dan adiknya Benjamin, untuk hidup di Mesir bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yusuf dapat melakukan tindakan agung ini, yaitu mengasihi saudara-saudaranya yang membenci dia, dan yang merencanakan rencana yang jahat kepadanya, karena dia melihat semua kejadian itu dari sudut pandang iman. Seharusnya dia bisa dapat membalaskan dendamnya, karena dia punya kuasa, dan saudara-saudaranya dalam posisi yang lemah. Tetapi sekali lagi, dia tidak memakai kesempatan itu untuk membalaskan dendamnya. Tetapi dia mengampuni, mengasihi, merindukan saudara-saudaranya untuk dapat tinggal bersama dengan dia. Sekali lagi, dia dapat melakukan itu kala dia melihat semua kejadian itu dari perspektif Allah. Untuk itu Yusuf berkata di dalam Kejadian 46 ayat 6 sampai Kejadian 45 ayat 6 sampai 8 demikian. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh negeri tanah Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Yusuf melihat jalan penderitaan yang dialaminya bukanlah semata-mata karena kejahatan saudara-saudaranya, tetapi adalah rangkaian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Karena itu, cinta kasihnya kepada saudara-saudaranya tidak berubah.
Dia tidak menaruh dendam dan membalaskan kejahatan yang dilakukan mereka kepadanya, walau dia punya peluang dan kesempatan yang besar untuk itu. Dia malah menolong dan menyelamatkan mereka dari ancaman kelaparan, sehingga mereka dapat bertahan hidup. Dia malah menyaksikan kepada mereka kebencian dan penderitaan yang ditimbulkan dari iri hati saudara-saudaranya itu kepadanya adalah jalan yang dipersiapkan Tuhan. Maka bukan karena kebencian dan niat jahat saudara-saudaranya dia sampai ke Mesir. Dia mengatakan bahwa Tuhanlah yang menempatkan dia. Tuhan yang menyuruh dia berjalan lebih dahulu untuk menyediakan pertolongan kepada Yakub dan anak-anaknya dan kaum Israel. Kesaksian ini adalah kesaksian yang luar biasa yang harus kita teladani. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan ini selalu ada saja orang yang membenci dan merencanakan perbuatan jahat kepada kita. Menghadapi hal yang demikian, marilah kita belajar dari Yusuf yang melihat semua peristiwa dalam kehidupannya sebagai rencana Tuhan untuk kebaikannya dan keselamatan saudara-saudaranya. Demikianlah kiranya kita dapat melihat dan mempercayai bahwa perbuatan jahat apapun yang kita terima dari saudara kita adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan mempersiapkan kita sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain. Ingatlah hal ini, sekeras apapun usaha orang lain untuk menjatuhkanmu, tetapi apabila kamu tetap dalam kebenaran dan iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kamu seperti Yusuf. Karena itu janganlah dendam dan jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Selamat mengasihi, selamat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Janganlah dendam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami seperti hamba-Mu Yesus, terlebih meneladani Yesus yang tidak menaruh belas dendam, tetapi senantiasa hidup dalam cinta kasih dan kepedulian. Ajar kami memahami bahwa jalan sulit yang kami hadapi menghadapi kebencian saudara kami adalah bagian dari rencana Tuhan memakai kami menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Kuatkan, mampukan kami melakukan tugas panggilan mulia itu. Hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup dalam cinta kasih. Selamat hidup bebas dari rasa dendam. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.